Bagaimana sih sejarah CSR? Apakah kalian tahu sejarah CSR di dunia? Sejarah CSR di dunia terbagi atas beberapa fase. Untuk fase pertama, pertanggungjawaban sosial perusahaan kepada masyarakat bermula di Amerika sekitar tahun 1900 atau lebih dikenal sebagai permulaan abad ke-19. Pada waktu itu, Amerika sedang dalam pertumbuhan yang begitu pesat, ditandai dengan banyaknya perusahaan-perusahaan raksasa yang muncul dan hidup berdampingan dengan masyarakat. Pada saat itu, banyak perusahaan besar menyalahgunakan kuasa mereka dalam hal diskriminasi harga, menahan buruh, dan perilaku lainnya yang menyalahi moral kemanusiaan. Banyak perusahaan yang berbuat semena-mena terhadap masyarakat. Menanggapi hal ini, pemerintah Amerika Serikat pun melakukan perubahan peraturan perusahaan untuk mengatasi masalah tersebut. Perusahaan harus bertindak adil dan menghargai masyarakat. Fase kedua evolusi munculnya CSR tercetus pada tahun 1930-an, di mana pada waktu ini banyak protes yang muncul dari masyarakat akibat ulah perusahaan yang tidak mempedulikan masyarakat sekitarnya. Segala sesuatu hanya diketahui oleh perusahaan. Pada masa ini, dunia berhadapan dengan kekurangan modal untuk input produksinya. Buruh terpaksa berhenti bekerja, pengangguran sangat meluas, dan merugikan pekerjaannya. Saat itu, timbul ketidakpuasan terhadap sikap perusahaan yang tidak bertanggung jawab terhadap pekerjaannya karena perusahaan hanya diam dan tidak bisa berbuat apa-apa. Sesuatu yang menarik dari kedua fase ini adalah belum dikenalnya istilah CSR. Sejarah awal penggunaan istilah CSR itu mulai pada tahun 1970-an. Pada saat ini, banyak perusahaan yang memberikan bantuan kepada masyarakat, baik berupa bantuan bencana alam, tunjangan, dan lain-lain. Sejarah CSR di Indonesia. Di Indonesia, istilah CSR dikenal pada tahun 1980-an. Kegiatan CSR ini sebenarnya sudah dilakukan perusahaan bertahun-tahun lamanya. Namun, pada saat itu kegiatan CSR di Indonesia dikenal dengan nama CSA, Corporate Social Activity, atau aktivitas sosial perusahaan. Kegiatan CSA ini dapat dikatakan sama dengan CSR, karena konsep dan pola pikir yang digunakan hampir sama. Payung hukum CSR atau Corporate Social Responsibility. Dasar hukum dan payung hukum pendukung CSR di Indonesia adalah sebagai berikut. Prinsip dasar CSR atau Corporate Social Responsibility. Menurut Crowther, David, 2008 dalam HD 2011, terdapat 3 prinsip CSR. Yang pertama, sustainability. Sustainability berkaitan dengan bagaimana perusahaan dalam melakukan aktivitas tetap memperhitungkan keberlanjutan sumber daya di masa depan. Yang kedua, accountability. Accountability merupakan upaya perusahaan terbuka dan bertanggung jawab atas aktivitas yang telah dilakukan. Yang ketiga, transparansi. Transparansi merupakan prinsip penting bagi pihak eksternal. Transparansi bersinggungan dengan pelaporan aktivitas perusahaan berikut dapat terhadap pihak eksternal. Selanjutnya, Elkington dalam Soeharto, 2009-107, mengemukakan 3 prinsip dasar CSR yang disebut konsep 3P atau triple bottom line, yaitu yang pertama adalah profit. Perusahaan harus tetap berorientasi untuk mencari keuntungan ekonomi yang memungkinkan untuk terus berkembang. Yang kedua, people. Perusahaan harus memiliki kepedulian terhadap kesejahteraan manusia. Beberapa perusahaan mengembangkan program CSR seperti pemberian beasiswa bagi pelajar, pendirian sarana pendidikan, dan kesehatan. Yang ketiga, planet. Perusahaan peduli terhadap lingkungan, hidup dan berkelanjutan keragaman hayati.
Beberapa program CSR yang berpijak pada prinsip ini biasanya berupa penghijauan lingkungan hidup, penyediaan sarana air bersih, perbaikan permukiman, pengembangan pariwisata, ekoturism, dan lain-lain.